Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel YouTube The Investor, dan di video kali ini kita akan membahas atau spill ya kinerja dari emiten-emiten batubara. Karena di awal bulan Maret ini dengan terjadinya eskalasi perang Amerika, Israel dan juga Iran membuat harga komoditas naik, salah satunya batubara, dan tentu saja kenaikan harga batubara ini disambut positif oleh emiten-emiten batubara. So, simak video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih teman-teman download ebook watchlist kami dulu ya, karena dalam ebook tersebut ada 3 saham undervalue, salah satunya adalah emiten batubara ya, yang dimana salah satunya juga akan kita spill di video kali ini ya. Dan selain 3 emiten undervalue, teman-teman juga bisa mendapatkan insight tentang investasi jangka panjang yang benar ya. Jadi pastikan teman-teman download ebook watchlistnya dulu sebelum menonton materinya. Ebook ini bisa download secara free ya, linknya di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita mulai dulu dari pergerakan harga batubara itu sendiri, di mana per posisi hari Senin tanggal 9 Maret 2026 harga batubara sudah nembus di atas $130 per metric ton ya, dan tentu saja ini kenaikan yang cukup signifikan hanya dalam waktu beberapa hari, di mana kalau kita lihat ya dalam jangka panjangnya, misalkan per tahun 2025 kemarin harga rata-rata batubara rata-rata diperdagangkan pada level sekitar 100 ya, 100 kemudian 90 kemudian 110 ya, dan akhirnya pada bulan Maret ini harga batubara naik cukup signifikan dari 110 langsung ke $137 per troy ounce. Dan kalau kita ngelihat memang harga batubara itu naik, tetapi kenaikannya sebenarnya ini rebound ya, rebound dari posisi 2025. Artinya ya ini harga saat ini sebenarnya masih sama dengan harga batubara sekitar tahun 2024 lalu. Dan kalau kita ngelihat harga tertingginya batubara itu terjadi di tahun 2022 kemarin, di mana harganya mencapai $400 per troy ounce ya. Jadi bisa dibilang super cycle-nya batubara itu tahun 2022 kemarin. Faktornya apa? Waktu itu terjadi permintaan energi yang sangat cepat setelah pandemi COVID-19 ya. Jadi setelah selesai pandemi, akhirnya masyarakat mulai keluar rumah lagi dan mulai beraktivitas. Disitulah terjadi permintaan energi yang sangat tinggi, membuat permintaan batubara naik signifikan. Nah, apakah ini menjadi start awal dari super cycle harga batubara ke depan? Kita belum tahu ya. Cuman kalau menurut saya, kenaikan harga batubara saat ini lebih dikarenakan faktor perang ya. Artinya kalau misalkan nanti perangnya selesai, kemudian Selat Hormuz dibuka kembali, ya kemungkinan besar bisa terjadi koreksi, kecuali kalau memang dari sisi permintaannya ya, atau dari sisi demand-nya itu sudah pulih ya. Jadi ketika demand-nya pulih, kemudian permintaan akan energi itu benar-benar bagus secara global, maka harga batubara bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, kita akan lihat perkembangan nanti. Tentu saja dengan kenaikan harga batubara pada bulan Maret ini, maka ini juga disambut positif oleh kenaikan dari emiten-emiten batubara, di mana nanti akan kita spill ya dari kenaikan harga sahamnya. Kemudian kita melihat harga tertingginya saat terjadi super cycle batubara tahun 2022 lalu, dan bagaimana kinerja operasionalnya. Nah, ngomong-ngomong mengenai kinerja operasional, kita tidak membahas mengenai laporan keuangan ya, karena laporan keuangan yang rilis itu masih posisi September 2025 ya, rata-rata masih posisi September 2025 saat ini ya, saat video ini diambil hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Nah, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana volume produksi dan volume penjualan si emitennya. Ya, karena kalau kita bicara mengenai kinerja, dan sekali lagi ya, kita bicara mengenai kinerja ini adalah untuk perspektif investasi jangka panjang. Walaupun kita bicara mengenai saham komoditas, maka paling tidak ya kita harus melihat secara jangka panjangnya kinerja operasionalnya tumbuh atau tidak, dan didukung dengan kenaikan harga batubara atau tidak. Nah, kita kembali lagi mengenai volume produksi dan volume penjualan. Kalau kita bicara mengenai kinerja dari emiten-emiten komoditas, maka kinerja akan ditentukan oleh dua hal, terutama dari sisi revenue-nya ya, yaitu yang pertama
apakah volume penjualannya naik atau tidak? Dan yang kedua, harga rata-rata jual naik atau tidak. Nah, kalau kita bicara mengenai emiten komoditas, ketika harga batu bara itu naik, kita bisa memproyeksi ya, atau kita bisa memprediksi bahwa kinerja maksud saya adalah harga jual rata-rata untuk tahun 2026 ini kemungkinan besar bisa naik. Apalagi dengan didukung oleh kenaikan volume produksi dan volume penjualan. Nah, maka di situ akan terjadi combo yang sangat bagus di mana volumenya naik, kemudian harga rata-rata jualnya naik, dan itu akan membuat kinerja dari emiten batubara ini akan naik juga di tahun 2026 ini. Oke, yang pertama kita akan spill dulu emiten batubara milik plat merah ya, atau milik pemerintah kita, yaitu Bukit Asam atau saham dengan kode emiten PTBA. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham PTBA di awal bulan Maret ini ya, di mana dengan kenaikan harga batubara, walaupun kinerja di tahun kemarin masih minus, tapi karena kita melihat harga batubara naik, maka orang-orang sudah punya perspektif bahwa tahun 2026 ini kinerjanya akan naik, harga sahamnya akhirnya naik juga ya. Jadi memang market ini selalu mendahului realita ya. Nah, makanya teman-teman penting sekali nih kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai fundamental suatu emiten biar kita tahu. Karena market ini memang selalu bergerak berdasarkan proyeksi ya. Dan kita lihat harga saham PTBA sendiri sudah naik 33%. Dimulai dari tahun 2025 kemarin yang sekitar sideways di harga sekitar 2000-an ya. Nah, ini adalah kenaikan jangka pendeknya, naik 33%. Bagaimana dengan harga all time high-nya saat terjadi super cycle batubara tahun 2022 kemarin ya. Yang dimana PTBA di tahun 2022 lalu, saat harga batubara itu naik ke level 400, dan memang saat itulah kinerja dari PTBA juga mencapai all time high-nya, harga saham PTBA di perdagangan pada level 4.400. Ya, jadi selisihnya masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan harga PTBA saat ini. Lalu bagaimana dengan kinerja operasionalnya, terutama volume produksi maupun volume penjualan dari PTBA itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, volume produksi maupun volume penjualannya selalu naik. Ya, jadi di waktu COVID, bahkan waktu COVID kemarin volume produksinya masih menyentuh 24 juta metrik ton ya, dan seiring berjalannya waktu naik terus, 2021 menjadi 30 juta, 2022 37 juta, 41 juta, 43 juta, dan sampai akhir tahun 2025 kemarin volume produksinya naik menjadi 47 juta metrik ton. Volume penjualannya pun juga sama ya. Jadi memang biasanya ketika volume produksinya itu naik, maka biasanya akan diikuti juga dengan volume penjualan. Ya, dan tahun 2025 kemarin PTBA bisa dikatakan mencetak volume penjualan tertinggi sepanjang masa. Dan harapannya tahun 2026 ini volume penjualan ya maupun volume produksinya harapannya juga naik. Ya, jadi kalau misalkan volume produksi dan penjualannya tahun ini naik, ditambah dengan kenaikan harga batubara yang terus bertahan paling tidak ya, bertahan di level sekarang dibandingkan tahun kemarin, itu juga sudah bisa membuat kinerjanya naik. Oke, itu PTBA. Kemudian yang kedua, saham ITMG ini juga salah satu emiten batubara yang cukup favorit juga ya. Jadi kalau kita bicara mengenai emiten batubara itu biasanya yang pertama PTBA, yang kedua ITMG. Ya, di mana harga saham ITMG pun ini juga sudah naik pada bulan Maret ini ya, yang dimana bisa dikatakan sudah naik 26% dari level sideways-nya di harga 22.000 ya. Saat video ini diambil, harga saham ITMG itu berada di level 27.750. Nah, sekarang kita lihat nih, harga saham ITMG level all time high-nya saat super cycle batubara tahun 2022 lalu. Ya, yang dimana harga puncaknya tahun 2022 lalu itu berada di level 45.000. Masih cukup jauh juga kalau misalkan ya harga ITMG akan menembus level all time high-nya ya. Nah, cuman sekali lagi harga 45.000 itu terjadi ketika memang harga batubara memuncak gitu ya, berada di level tertingginya sepanjang masa. Nah,
Oke, sekarang bagaimana dengan kinerja operasional dari ITMG itu sendiri? Nah, sama juga dengan PTBA ya, di mana bisa dikatakan sejak COVID tahun 2020 lalu sampai dengan tahun 2025 terjadi kenaikan, baik itu volume produksi maupun volume penjualan. Di mana tahun 2020 waktu COVID ya sampai dengan tahun 2023 volume produksi ITMG kisaran 16 juta metrik ton ya, dan akhirnya tahun 2025 kemarin menembus 20 juta metrik ton. Begitu juga dengan volume penjualannya ya, di mana terjadi kenaikan juga dibandingkan tahun 2024 maupun 2023 lalu, di mana volume penjualan ITMG posisi tahun 2025 sebesar 24.700 metrik ton ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ITMG ini secara volume produksi maupun penjualan memang lebih kecil dibandingkan PTBA. Cuman yang kita cari sebenarnya bukan lebih kecil atau besarnya, tidak, tapi pertumbuhannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, itu ITMG. Kemudian saham yang berikutnya adalah PT Bumi Resources Tbk atau saham dengan kode emiten Bumi, di mana saham Bumi ini kemarin hype sekali ya. Bahkan saat harga batu bara itu nggak naik, tapi saham Bumi ini naik sendiri. Ya, dan kita lihat pergerakan harga sahamnya. Nah, jadi harga saham Bumi waktu itu karena ada isu atau naratif mengenai masuknya saham Bumi di MSCI Index ya. Nah, jadi saham Bumi ini bisa dikatakan dia naik bukan karena kinerjanya ya, tapi karena narasinya. Ada narasi mau masuk ke MSCI. Cuman begitu MSCI mengumumkan hal sebaliknya ya, atau tiba-tiba mengumumkan hal yang dalam tanda kutip nggak jadi nerima saham Indonesia, ya bubar gitu narasinya ya. Jadi memang kalau kita misalkan mau mengacu kepada narasi selain fundamental itu memang harus selalu update market setiap hari teman-teman ya. Karena yang namanya narasi ini hari ini positif bisa jadi besok negatif. Nah, itu susahnya kalau kita mengacu kepada narasi. Memang lebih enak kalau kita mau investasi jangka panjang itu mengacunya kepada fundamental. Itu lebih oke, lebih enak, lebih nyaman ya, dan lebih mudah diprediksi dibandingkan mengacu kepada narasi. Nah, oke. Balik lagi ke sini, harga saham Bumi sebenarnya waktu ada narasi MSCI kemarin naik cukup signifikan ya, dari 120 ke level 480. Cuman begitu narasinya sudah mulai hilang ya, harga sahamnya balik lagi ke harga 220. Alias kalau dari level tertingginya di tahun 2025, jadi tadi kan di dua saham sebelumnya kita mengacu kepada harga 2025 ya. Nah, ini juga sama, mengacu ke harga 2025, kemudian harga sekarang ya minus 54%. Dan kalau kita ngelihat saat super cycle harga batu bara di tahun 2022 lalu, harga saham Bumi sebenarnya diperdagangkan di level 200-an ya. Jadi harga saham Bumi saat ini itu sudah sama dengan harga saham Bumi saat terjadi super cycle batubara tahun 2022 lalu. Ya, alias kalau misalkan nih saham Bumi ini mau naik lagi ke level 400-an, itu harus ada narasi yang kuat lagi seperti MSCI atau yang lain mungkin ya. Nah, itu mungkin baru bisa rebound ya. Tapi kalau hanya mengandalkan fundamental dari harga batubara maupun kinerja operasional saja, ya menurut saya kurang. Nah, sekarang kita ngelihat volume penjualan maupun volume produksi dari Bumi Resources ya, yang dimana sampai saat ini posisi yang keluar masih posisi 9 alias bulan ke-9 atau bulan September 2025 ya, jadi belum full year 2025. Yang dimana posisi September 2025 Bumi berhasil mencetak produksi 54,9 juta metrik ton. Ya, dan volume penjualannya pun juga kurang lebih sama. Secara histori rata-rata produksi per tahunnya mencapai 70 juta metrik ton ya. Jadi kemungkinan besar sampai akhir tahun 2025 nanti volume produksinya maupun volume penjualan bisa jadi kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya saham Indika Energi atau saham Indi. Ya, saham Indi ini juga merupakan salah satu saham yang cukup terkenal untuk emiten batubara. Nah, kita ngelihat pergerakan harga saham Indi ya, dan di mana Indi ini juga
ada indikasi konglo di tahun 2025 kemarin ya, yang dimana harga sahamnya naik dari 1.400 ke 2.400 karena ada kaitannya dengan emiten konglo ya. Kemudian awal tahun 2026 ini dia masih kuat bertengger di level 3.690. Ya, alias dibandingkan tahun 2025 lalu, harga saham Indi sudah naik 163%. Nah, bagaimana dengan harga all time high-nya saat terjadi super cycle tahun 2022 lalu? Nah, ternyata tahun 2022 lalu saat terjadi super cycle batubara, harga saham Indi mentok di level 3.200 ya, di sini ya. Di level 3.200. Jadi harga sekarang sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan harga all time high-nya tahun 2022 lalu. Jadi di sini ada faktor konglonya ya yang menahan harga saham Indi. Lalu bagaimana dengan kinerja operasional dari emiten Indi itu sendiri? Nah, untuk Indika Energi ini data yang keluar masih posisi September 2025, jadi belum full year 2025 ya, di mana sampai dengan September volume produksi dari Indi sekitar 22,2 juta metrik ton ya, volume penjualannya juga kurang lebih sama. Dan kemungkinan besar sampai dengan akhir tahun 2025 angkanya tidak jauh berbeda dari angka tahun-tahun sebelumnya ya, sekitar 30 juta metrik ton. Nah, kemudian ada saham Adaro Indonesia ya, atau Adaro Andalan Indonesia, di mana ini saham dengan kode emiten AADI. Nah, ini cukup menarik teman-teman sekalian ya, kalau teman-teman selalu nanya kira-kira saham batubara Adaro gimana. Nah, harus teman-teman pastikan ya bahwa saham dengan tiker Adaro saat ini itu sudah berbeda dengan saham Adaro masa lalu. Nah, Adaro masa lalu saat ini berubah menjadi Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Nah, di situ teman-teman harus paham dulu ya bahwa Adaro sekarang bukan Adaro yang dulu, alias Adaro yang dulu sekarang menjadi AADI. Nah, karena AADI ini baru spin off di tahun 2024 akhir lalu, ya maka histori harga sahamnya pun juga baru terbentuk sampai dengan tahun 2025 awal ya, atau akhir tahun 2024 lalu, yang dimana secara histori terutama saat super cycle tahun 2022 belum kelihatan. Ya, cuman kalau kita ngelihat sampai saat ini, di mana pada bulan Maret ini ada katalis harga batubara itu naik, maka saham AADI pun juga ikut menikmati ya, yang dimana kenaikannya sudah naik 53% dibandingkan posisi rata-rata tahun 2025 lalu ya. Dan memang kalau harga sekarang ini ya sudah seperti harga all time high saat IPO dulu ya. Saat IPO, saat spin off dan IPO lalu. Cuman sekali lagi ini bisa dikatakan tahun 2026 ini belum tahun puncaknya ya untuk emiten batubara, karena kalau kita lihat super cycle-nya itu terjadi tahun 2022 lalu sekali lagi, yang dimana 2022 lalu itu di-trigger oleh kenaikan permintaan. Lalu bagaimana dengan kinerja operasional dari AADI itu sendiri? Nah, AADI secara volume produksi maupun penjualan untuk tahun 2025 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2024 ya, dimana terutama volume penjualannya naik menjadi 71 juta metrik ton dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 68 juta metrik ton. Dan kita lihat tahun 2026 ini apakah volume produksinya naik? Ya, harapannya volume produksinya juga naik. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi sekilas ya mengenai kinerja operasional dari emiten batubara. Dan sekali lagi teman-teman ya, bahwa disclaimer, kita tidak merekomendasikan saham batubara ini, entah mau beli atau tidak, atau bahkan mau jual take profit karena sudah naik, keputusan kembali ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.